Halo YouTube, welcome back to RL Chess bersama saya Mas Rahman. Dan hari ini saya akan membahas tentang sejarah catur. Karena banyak banget sejarah catur versinya ya, versinya itu banyak banget. Dan hari ini saya akan coba meringkas itu dari mulai bagaimana catur dikenal dan sampai era Karpov, Kasparov, dan Magnus Carlsen. Sejarah catur memiliki sejarah yang cukup panjang dan permainan ini dulunya itu yang sekarang kita ketahui itu nggak kayak gini ya guys. Berbeda sekali dengan pada awalnya itu. Dulunya itu paling awal itu di India sampai abad ke-16 dan nggak ada jam ya. Seperti yang kita ketahui saat ini, sekarang ada jam catur dan buah catur itu dulu nggak kayak gini. Dulu bisa kita lihat dulunya itu, mungkin kalian lihat di layar sebelah kanan saya ini namanya Caturangga ya. Gelar kejuaraan dunia catur itu resmi muncul pada akhir abad ke-19. Nggak lama waktu kejuaraan besar pertama diadakan dan berbagai gaya main catur itu mulai berkembang. Dan meskipun buku pertama tentang pembukaan diterbitkan pada awal 1843, teori yang kita kenal nggak benar-benar berkembang sampai awal pertengahan abad ke-20. Mesin komputer dan database itu nggak ada waktu sampai abad ke-20 ya, sampai akhir abad ke-20. Dan ringkasannya itu kita bahas mulai dari asal mula catur, teori dan perkembangan catur abad ke-19, juara dunia pertama, dan munculnya positional play, catur yang posisional, dominasi Rusia atau Soviet di abad ke-20, dan terakhir Karpov, Kasparov, komputer, dan Carlsen. Asal mula catur seperti yang kita kenal sekarang lahir dari permainan, kalian bisa lihat sebelah kanan saya, Caturangga di India sebelum tahun 600-an Masehi. Permainan ini menyebar ke seluruh Asia dan Eropa selama beberapa abad mendatang. Dan akhirnya berkembang menjadi apa yang kita kenal sebagai catur sekitar abad ke-16, buah-buah catur. Salah satu master pertama permainan catur itu yaitu pendeta Spanyol bernama Ruy Lopez. Meskipun dia tidak menemukan pembukaan yang dinamai menurut namanya, dia menganalisis dalam sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1561. Teori catur sangat primitif saat itu sehingga Lopez menganjurkan strategi. Jadi baru strateginya aja nih, sementara pembukaan caturnya itu pada waktu Ruy Lopez menemukan catur ini belum ada yang membahas pembukaannya, baru cara mainnya tuh seperti apa sih gitu, strateginya bagaimana gitu. Teori dan perkembangan catur abad ke-19. Teori catur bergerak sangat cepat hingga pertengahan abad ke-18. Pada 1749, Master Prancis Francois dan André Philidor melangkah. Terus dia ngeluarin buku judulnya Analysis du jeu des échecs, bahasa Prancis ya. Buku ini tuh membahas beberapa ide pembukaan, termasuk pertahanan yang dinamain pakai namanya dia, yaitu pembukaan Prancis dan Philidor ya. Dan di dalam buku itu terkenal pembukaan yang mungkin sampai sekarang mungkin kita kenal, ada pembukaan namanya Philidor. Dan juga dibahas di buku itu yaitu permainan endgame, seperti permainan akhir yang sampai sekarang masih digunain, yaitu permainan benteng pada saat endgame seperti apa, dan sampai sekarang itu masih digunain. Ada satu pernyataan terkenal dari Philidor bahwa bidak adalah jiwa catur. Jadi pion itu adalah jiwa catur. Pertama kali diperkenalkan ke dalam bukunya tersebut. Setelah itu catur terus mendapatkan popularitas di seluruh dunia dan pada pertengahan abad ke-19 terjadi standarisasi perangkat catur. Jadi kalau dulu tuh orang main, jadi sebelum
dulunya itu caturangga, terus kita standarisasi menemukan bentuk buah catur seperti sekarang nih. Dan kemudian tapi belum ada jam kan, jam catur, dan barulah pada abad ke-19 terjadi standarisasi perangkat catur. Salah satunya itu ada jam catur. Sebelum tahun 1850-an perangkat catur tidak seragam sama sekali, jadi beda-beda bentuknya, guys. Pada tahun 1849, Jacques of London, yaitu dia tuh produsen ini ya, toys dan game permainan gitu, memperkenalkan gaya baru dari barang-barang yang dibuat oleh Nathaniel Cook. Yang makannya baru dikenal, yaitu buah catur nih sekarang harus kayak gini nih, kayak gini semua. Dan pada zaman dahulu itu yang terkenal pemainnya itu namanya Howard Staunton. Makanya buah-buahnya ini dikenal sebagai Pola Staunton. Langsung menjadi populer dan digunakan di turnamen di klub seluruh dunia. Jadi polanya Pola Staunton. Abad ke-19 juga menandai pengenalan jam catur ke permainan kompetitif. Sebelum jam catur menjadi norma, satu permainan bisa bertahan hingga 14 jam. Jadi dulu tuh sebelum ada jam catur mungkin, ya sampai sekarang mungkin orang awam masih menilai bahwa catur itu permainan yang cukup lama ya, bisa seharian. Ada yang bilang, aduh lu main catur, kalau main catur bisa seharian gitu. Dan dengan adanya perangkat jam catur, standarisasi jam catur ini, catur itu bukan permainan yang lama-lama gitu loh. Jadi orang awam itu bisa mengenal bahwa catur itu olahraga yang kompetitif juga ya, maksudnya bisa dikelarkan dengan waktu yang cepat gitu. Catur sendiri berkembang pesat selama tahun 1800-an. Dan game paling terkenal pada periode ini yaitu pada saat itu gamenya ya rata-rata semua pemain menyerang ya, tipenya menyerang, terus juga sangat berani. Belum ada yang membahas tentang bertahan, bagaimana dalam permainan catur itu bertahan sangat kuat tuh belum ada yang bahas. Semuanya pengen permainannya menyerang, dan rata-rata pada saat itu ya attacking player semua jika seorang pemain. Jadi rata-rata kalau kita melihat partai zaman dulu itu rata-rata cukup berani ya, kombinasi, buang-buang perwira, tapi partainya sangat spektakuler makanya itu. Dan pada saat itu pemain yang cukup terkenal di era itu adalah seorang warga Amerika namanya Paul Morphy. Kalian bisa dilihat sebelah sini. Nah ini namanya Paul Morphy sebelum catur resmi dibuat dalam kejuaraan dunia ya. Salah satu pemain terkenal namanya Paul Morphy. Morphy adalah perwujudan dari semua ide menyerang yang bisa dibilang romantis dan agresif. Selama turnya di Eropa, Morphy mengalahkan setiap pemain utama. Jadi semua pemain yang jago di dunia ini dikalahin semua sama Morphy. Kecuali Howard Staunton yang tadi. Karena Howard Staunton tuh, jadi sebelum Morphy ada, Howard Staunton itu duluan terkenal. Terus Morphy datang, muncul lah Morphy. Morphy terkenal hampir ngalahin semua pemain kayak jagonya gitu loh. Nah terus si Howard Staunton ini masanya udah habis. Ketika diajakin sama Morphy, dia nggak mau. Mungkin kalau diajakin sama Morphy bisa kalah Howard Staunton. Bisa aja nih dia nih. Tapi Morphy juga melatih Adolf Anderssen, Louis Paulsen, Daniel Horwitz, dan sejumlah master lainnya. Pada tahun 1858, ada sebuah kejuaraan ya, kayak duel match gitu yang dimainkan oleh Morphy lawan namanya Duke of Brunswick dan Pangeran Prancis, dan dianggap sebagai salah satu permainan terbaik sepanjang masa. Jadi Morphy itu partainya mungkin kita akan bahas ya. Pada saat Morphy mengalahkan The Carcon Sword, Morphy pada saat itu memegang buah putih. Kita bisa lihat di sini pembukaan yang dimainkan oleh hitam adalah pembukaan Philidors ya. Dengan ciri-ciri E4, E5, D4, D6, E4, E5, F3, D6, kemudian tentu saja pada saat itu permainan menyerang, makanya Morphy menjalankan D4. Kemudian dijawab oleh Duke Gajah G4,
Kemudian Morphy makan pion E5, D kali E5. Kemudian Duk jalan gajah kali F3. Dijawab menteri F3 karena tidak mau makan pion G, karena akan ada kerusakan di posisional ya. D kali E5 dijawab oleh Duk. Kemudian Morphy menjalankan gajah C4 dengan tujuan ke F7. Checkmate. Kemudian ditutup oleh lawannya kuda F6. Wow, manuver menteri yang sangat bagus ya. Menteri B3 dengan tujuan pion F7 dan B7. Sebuah ancaman yang sangat sulit untuk dijaga ya, karena menjaganya tidak bisa. Menteri E7. Tapi Morphy tidak mau memakan pion B7 mungkin karena setelah makan menteri B7 ada menteri B4 harus makan dan gajah B4 ya. Jadi gajah B4 ya. Jadi pada saat zamannya Morphy, orang itu nggak mau mengambil keuntungan kayak pion doang loh. Pion tapi nggak mendapatkan raja itu sangat nggak mau ya. Makanya dia jalanin kuda C3 dengan prevent menteri B4. Kemudian kuda C3 C6 menghalangi kuda ke D5 dan dijaga. Kemudian putih menjalankan gajah G5. Di sini lawannya Morphy menjalankan B5 mengusir gajah. Dan disinilah yang bisa dibilang, wow, baru opening ya. Ini baru mendevelopment buah. Tapi Morphy berani mengeluarkan kuda kali B5. Gajah kali B5 terpaksa harus ditutup. Rokade. Lihat yang mengancam. Lihat Morphy mengancam apa saja. Gajahnya pining raja. Gajah yang satunya pining menteri. Sedangkan kuda ini menjaga kuda yang satu. Paksa benteng D8, belum bisa mengambil keuntungan. Dibuang lagi benteng kali D7, masih open. Disambung lagi benteng D1. Menteri 6 dengan tujuan menghilangkan pining dan bertahan ya. Gajah kali D7, kuda kali D7, dan tebak langkah Morphy kemana? Ya, benar. Menteri B8. Wow. Dibuang menterinya. Kuda kali B8 dan terjadi skakmat. Bisa kita lihat dari sini Morphy sangat cepat sekali ya mainnya. Hanya dengan 17 langkah bisa mengalahkan lawannya. Dan ini masuk dalam partai mini ya kalau zaman sekarang itu. Bisa disebut dengan partai mini. Itu partai yang diselesaikan dengan cepat. Juara dunia pertama dan munculnya positional play. Jadi kalau sebelumnya semua pemain itu attacking player, dan di sini baru muncul positional play. Juara dunia pertama bisa kita lihat nih yang jenggotan di sampingnya foto Paul Morphy, yaitu Wilhelm Steinitz. Tidak pernah memainkan Morphy. Jadi dia tuh nggak pernah ketemu sama Morphy yang telah pensiun. Jadi waktu Wilhelm Steinitz, jadi waktu Morphy pensiun dan resmi dibuka kejuaraan dunia catur pertama, Wilhelm Steinitz muncul sebagai juara dunia catur yang pertama. Nggak pernah ketemu sama Morphy karena pada saat itu Morphy udah pensiun. Dan barulah berganti era, yaitu Steinitz. Permainan Steinitz itu cukup terkenal ya. Teori Steinitz tentang permainan masih banyak dirasakan sampai saat ini. Jadi gaya-gaya mainnya tuh masih ada pengaruhnya sama permainan pecatur zaman sekarang. Yaitu gayanya adalah dengan gaya yang menyerang dan agresif ya, kayak suka kombinasi gitu. Dan dia lebih suka memainkan gambit ya, kebanyakan. Karena permainan gambitnya ini, Wilhelm Steinitz resmi juara dunia pertama pada tahun 1886. Steinitz memegang gelar juara dunia hingga 1894. Kemudian muncullah yang mengalahkan Wilhelm Steinitz, yaitu juara dunia catur kedua yang bernama Emanuel Lasker, betul. Dengan telak mengalahkannya, yaitu 10-5. Jadi Steinitz 5, Lasker 10. Kemudian diadakan tanding ulang. Mungkin Steinitz ingin membalas ya.
pertandingan ulang mereka 3 tahun kemudian setelah si Steinitz kalah. Justru di pertandingan ulang ini si Wilhelm Steinitz kalah lebih jauh dengan skor 10-2 untuk Lasker. Kemudian Lasker menjadi juara dunia catur selama 27 tahun. Dan sampai sekarang gelar juara dunia catur itu paling lama dipegang oleh Emanuel Lasker. Dan pada saat itu positional play, catur posisi itu ditampilkan oleh Steinitz dan Lasker. Sekarang menjadi semakin populer ya. Maksudnya pada saat itu semakin populer. Teori yang berlaku sampai sekitar 1920-an. Jadi pada 1920-an mulai terkenal permainan catur dengan gaya menguasai petak E4, D4, D5, E5. Ini adalah disebut petak tengah ya, atau centrum of play. Dan pada tahun eranya Emanuel Lasker, muncullah pembukaan. Pembukaan yang paling umum pada saat itu adalah pembukaan Ruy Lopez, Piono. Mungkin saya akan jelaskan. Pembukaan Ruy Lopez, E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Kemudian pembukaan piano Giocho, E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Kemudian Queen Gambit, D4, D5, C4. Pembukaan Prancis, saya juga sampai sekarang main Prancis ya guys, E4, E6. Ini adalah pembukaan yang pada saat itu tenar ya. Jadi pada saat era itu dengan permainan yang sedikit pelan-pelan tapi mengambil keuntungan pelan-pelan hingga dibawa ke sampai babak akhir ya. Jadi menang endgame gitu, menang materi, bukan lagi menang secara mati atau apa gitu. Dan juara dunia ketiga, fotonya di samping Emanuel Lasker, mungkin kalian ada kenal, yaitu Jose Raul Capablanca, mengalahkan Lasker pada tahun 1921 untuk menjadi juara dunia ketiga. Gaya Capablanca masih dianggap sebagai lambang penguasaan posisi yang sederhana dan jelas. Dia cenderung menghindari situasi taktis yang kompleks dan sebagai gantinya akan mengambil keuntungan. Jadi dia nih sangat posisional dan tapi untuk melawan yang pemain yang attacking dia mengambil keuntungan pelan-pelan tapi pertahanannya sangat kuat ya. Dan dibawa sampai ke endgame. Dan permainan endgame-nya Josep Raul Capablanca ini juga sangat baik ya. Dan kalau dibahas tuh partainya Josep Raul Capablanca hingga saat ini endgame-nya itu sangat baik ya. Bahkan dipelajari gitu, salah satu yang sering dipelajari adalah partai-partai Josep Raul Capablanca. Dia menjadi juara dunia selama 6 tahun. Pada 1920 aliran pemikiran baru deh masuk 1920 pemikiran hypermodernisme. Itu ide utamanya itu. Dan bisa dibilang tahun 1920 adalah munculnya talenta terbaik seperti Aron Nimzowitsch, Efim Bogolyubov, Richard Reti, Grunfeld dalam banyak. Jadi pertahanan lain mulai muncul. Seperti pertahanan India, Grunfeld dan Benoni, India Raja ya. Dan pada saat era hypermodernisme ini, pembukaan yang paling terkenal adalah pembukaan Alekhine, yaitu
Kenapa dinamakan Alekhine? Karena ini menuju pada sebuah nama juara dunia setelah Josep Raul Capablanca, yaitu Alexander Alekhine. Itu inti dari pertahanan. Dia memancing pion putih, ya ini pembukaan Alekhine E4, E5. Dia suruh maju tapi dinamis sekali dan agresif ya. Alekhine memegang gelar juara dunia dari tahun 1927 hingga 1935. Dan yang mengalahkan Alekhine ini adalah namanya Max Euwe. Max Euwe. Ini fotonya. Dan Max Euwe ini memegang gelar juara dunia hingga dia wafat pada 1946. Dia adalah satu-satunya juara dunia catur yang meninggal saat memegang gelar tersebut. Karena masih banyak bahasannya guys, jadi untuk sejarah catur akan dilanjut ke part berikutnya. Kalian pasti penasaran banget kan? Atau kalian dari yang belum tahu akhirnya tahu sejarah catur seperti apa? Masih ada bahasan lagi tentang sejarah catur. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik like, share, and subscribe. Juga bagikan ya. Dan kalian komen kapan sih kalian ingin part selanjutnya ditampilkan. Oke. Saya Masur Rahman, Catur Yes Indonesia Jaya. Let's play chess.